Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman sebagai wali santri yang saat ini anak saya sedang berada di kelas persiapan calon pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Saya akan berbagi sedikit pengalaman pribadi bagaimana alur atau proses pendaftaran dari mulai pertama kali mendaftar online, kemudian datang ke pondok, kemudian pemberkasan, sampai akhirnya sekarang anak saya sudah hampir menyelesaikan program persiapan calon pelajar. Dan nanti insya Allah di bulan Syawal akan menempati kampus baru di kampus penempatan. Jadi simak terus videonya ya. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk Gontor? Yang paling utama adalah kesiapan mental. Jadi sudah sejak jauh-jauh hari kita sounding ke anak, nanti kalau kakak lulus SD, kakak akan mondok di Gontor. Kemudian kita ceritakan secara garis besar bagaimana kehidupan di pondok itu seperti apa. Kebetulan saya sendiri alumni pondok dan bapaknya juga lulusan Gontor. Jadi kami kenalkan sedikit demi sedikit kehidupan di pondok itu seperti apa. Dari mulai bangun tidur, kemudian berangkat sekolah, kemudian pulang sekolah itu ngapain, sampai malam tidur lagi. Kita kenalkan bagaimana pendidikan di pondok selama 24 jam itu seperti apa. Persiapan yang lain tentu saja dana dan barang-barang yang perlu dipersiapkan untuk dibawa ke pondok. Sebenarnya ini tergantung kebutuhan pribadi, tapi secara umum barang-barang yang bisa dibawa dari rumah, kebetulan anak kami putri, jadi ya baju gamis atau bisa juga baju atas bawah dan jilbab. Ya, kalau jilbab di Gontor itu harus pakai jilbab segi 4 putih ya. Jadi untuk sehari-hari tidak boleh memakai jilbab instan atau bergo. Jadi untuk jilbab kami memilih untuk beli di pondok supaya apa? Supaya seragam ya, supaya sesuai dengan ketentuan pondok. Kemudian baju tidur lengan panjang, celana panjang yang tidak ketat, kemudian sepatu olahraga ya. Sepatu olahraga ini warnanya bebas, yang penting tidak mencolok. Kemudian sepatu pantofel. Nah, untuk sepatu pantofel ini sebaiknya beli di pondok ya, karena biar apa? Biar seragam. Nah, kalau untuk ketentuannya sendiri, sepatu pantofel ini tidak lebih dari 3 cm haknya itu ya. Begitu juga putri maupun putra juga sama. Tapi kalau untuk mau lebih amannya, ini sebaiknya memang barang-barang kebutuhan santri ini belinya di pondok aja. Kemudian yang kedua adalah tentang persiapan administrasi. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang penting adalah surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ini harus sudah dimiliki atau juga bisa dengan menggunakan rapot semester kedua. Jadi bagi Ananda yang saat ini sedang kelas 6 SD atau kelas 3 SMP maupun MTS, harus sudah punya surat keterangan lulus atau rapot semester kedua. Jadi tidak harus punya ijazah ya. Kemudian selanjutnya mempersiapkan foto, pas foto ukuran 3x4, kemudian akte juga ya, akte kelahiran, kemudian KK, kartu keluarga, dan ini semua berkas diunggah secara online karena pendaftarannya secara online ya. Nanti saya sertakan link pendaftarannya dan juga brosurnya di deskripsi video ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pendaftaran.
Jadi saat ini di Gontor sendiri itu membuka 2 program pendaftaran. Yang pertama adalah pendaftaran kelas reguler atau disebut juga dengan program penerimaan, dan yang kedua adalah program persiapan calon pelajar atau kelas persiapan CAPL. Nah, saat ini anak saya itu mengikuti yang kedua, yaitu program persiapan calon pelajar. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama, kalau program penerimaan itu dibuka pada bulan Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan sampai nanti kira-kira bulan Syawal ya, pengumumannya ada di bulan Syawal. Jadi santri penerimaan ini hanya ada di pondok itu selama kurang lebih 1 bulan. Jadi selama bulan Ramadan itu dia ada di pondok ya. Dan ini dikhususkan bagi anak-anak yang sudah memiliki ijazah. Program penerimaan ini khusus bagi anak-anak yang sudah memiliki ijazah SD maupun SMP atau MTS ya. Nah, kemudian program yang kedua ini adalah program persiapan. Apa bedanya? Program persiapan itu adalah bagi anak-anak yang sekarang sedang duduk di kelas 6 SD atau MI maupun yang sedang di kelas 3 SMP maupun MTS. Jadi saat ini saya membuat video ini di bulan Januari 2026. Nah, bagi anak-anak yang sekarang sedang kelas 6 ataupun kelas 3 SMP, nanti ketika lulus di bulan Juni atau Juli, sudah memiliki surat keterangan lulus dari sekolah, ini bisa langsung mendaftar di program persiapan. Di program persiapan ini tidak ada syarat pendaftaran ya, tidak ada tes masuk, dan syaratnya hanya mengisi berkas pendaftaran, kemudian punya surat keterangan lulus dan melunasi biaya pendaftaran. Jadi tidak ada tes masuk kalau di program persiapan. Nah, anak saya mengikuti program yang kedua ini ya, program persiapan calon pelajar. Kemudian kita pertama daftar secara online di websitenya pendaftaran ya, nanti saya sertakan linknya. Kemudian setelah melengkapi berkas-berkas yang diunggah secara online, kita datang ke kampus 2. Kampus 2 Putra itu ada di Ponorogo, yang kampus 2 Putri itu ada di Mantingan, di Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita datang, kemudian melakukan pendaftaran ya, karena pendaftarannya sudah online, jadi kita datang tinggal pemberkasan, dicek lagi berkas-berkasnya, kemudian kita melunasi biaya pendaftaran. Untuk tahun kemarin, tahun 2025, itu biayanya untuk putra itu 7.900.000 sekian, kalau nggak salah ya, dan untuk putri itu 8 juta sekian. Jadi tidak lebih dari itu. Itu sudah meliputi uang buku dan SPP 1 bulan ya. Kemudian infak pembangunan dan lain sebagainya. Jadi yang belum termasuk itu adalah seragam. Uang seragam itu nanti kita beli sendiri ya di dalam, dan juga perlengkapan pribadi seperti kasur kita beli sendiri juga di dalam. Kemudian perlengkapan pribadi seperti gayung, ember, hanger dan sebagainya itu kita beli sendiri. Jadi uang 8 juta pendaftaran itu kecuali seragam dan perlengkapan pribadi. Untuk program persiapan itu tidak ada tes masuk ya. Jadi ketika kita mengantar anak untuk datang ke kampus 2 itu langsung diterima, tidak ada tes masuk. Nanti yang ada hanya placement test. Placement test itu untuk kelas penempatan saja dan tidak mempengaruhi hasil kelulusan. Bedanya dengan kelas penerimaan yang dibuka di bulan Ramadan itu, kalau tes penerimaan untuk
pendaftar reguler itu ada tes masuknya yang meliputi ujian lisan dan ujian tulis. Ujian lisan itu ada psikotes atau wawancara, kemudian baca Al-Quran dan praktek ibadah. Kemudian ujian tulisnya itu meliputi imla atau dikte ya, dikte menulis Arab, kemudian ada berhitung dan ada bahasa Indonesia. Itu kalau kita mengikuti kelas atau jalur penerimaan santri baru yang dibuka di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok Gontor ini buka bukan dua gelombang ya, dua program penerimaan? Karena kalender akademik yang ada di Gontor itu menggunakan kalender Hijriyah, menggunakan perhitungan bulan Hijriyah. Nah, pada dasarnya penerimaan santri baru di Gontor itu di bulan Ramadan. Kemudian tahun ajaran baru di Gontor itu di bulan Syawal. Nah, karena jarak antara kelulusan SD dan kelulusan SMP dengan Ramadan itu cukup jauh ya, untuk tahun 2025 kemarin kita Ramadan itu di bulan Maret, sedangkan anak-anak itu lulus di bulan Juni. Nah, ada jarak sekian bulan ini anak-anak belum bisa untuk daftar di Gontor karena syarat pendaftaran di Gontor itu harus menyertakan ijazah. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, kemudian pondok membuka kelas persiapan. Nah, kelas persiapan ini biasanya dibuka pada bulan April, itu sudah mulai buka. Nah, dibukanya sampai kapan? Dibukanya sampai tahun depannya, sampai bulan Sya'ban tahun depannya. Jadi kalau untuk tahun 2025 kemarin itu pendaftaran untuk kelas persiapan itu dimulai dari bulan April dan ditutup di bulan Januari tahun 2026. Jadi baru aja ditutup kemarin itu. Ya. Jadi ada sekian bulan anak-anak yang lulus SD atau SMP itu bisa mengikuti kelas persiapan ini. Nah, di kelas persiapan anak saya kemarin itu daftarnya di bulan Juli ya, pertengahan bulan Juli. Jadi selesai liburan sekolah itu kami berangkat ke kampus 2 di Mantingan untuk mendaftarkan anak saya ke pondok. Nah, di situ begitu kami datang itu pemberkasan, kemudian melunasi biaya pendaftaran dan langsung saat itu juga langsung dapat kamar ya, langsung dapat lemari dan langsung masuk asrama hari itu juga. Jadi sudah nggak boleh keluar-keluar lagi. Nah, sebagai wali santri kami masih diperbolehkan untuk menunggui anak ya, bebas mau ditunggui sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan pun bebas. Karena di pondok itu disediakan bapenta namanya atau bagian penerimaan tamu. Jadi ada tempat khusus di bapenta itu untuk wali tamu yang ingin berkunjung atau ingin menunggui anaknya, mungkin di minggu-minggu awal selama pendaftaran orang tuanya masih ingin menunggui anaknya ya, sampai anaknya mungkin ikhlas untuk dilepas begitu ya. Nah, itu bebas ya, wali santri boleh menunggui anaknya selama di luar ya, jadi tidak boleh ikut masuk ke dalam pondok. Nah, batas wali santri boleh mengantar anaknya itu hanya sampai di tempat pendaftaran itu saja. Yang mana pada waktu itu tempat pendaftarannya itu ada di basement di masjid ya, di Masjid Gontor Putri 2 itu. Sudah kita melepas anaknya diantar oleh ustazahnya, diantar ke kamar, ditunjukkan kamarnya sebelah mana, rayonnya sebelah mana, kemudian barang-barangnya juga mereka yang menata sendiri ya. Barang-barangnya dimasukkan ke lemari, digembok, kemudian untuk kasur dan sebagainya itu di Gontor menggunakan kasur lantai ya. Jadi tidak ada dipan ya, di Gontor itu menggunakan kasur lantai. Nah, setelah
anak-anak diantar ke kamar, kemudian membereskan barang-barang pribadinya, anak-anak boleh keluar lagi untuk menemui orang tuanya. Jadi batasnya itu hanya sampai masjid saja ya. Kita boleh bertemu anak itu batasnya sampai masjid saja. Orang tua, wali santri itu dilarang keras untuk masuk ke area rayon ya. Jadi batasnya hanya sampai di masjid saja. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu anak-anak langsung mengikuti kegiatan yang ada di pondok. Jadi kalau misalnya kita datang waktu itu anak saya masuk saat maghrib ya, ba'da maghrib. Jadi pada waktu itu ba'da maghrib kemudian langsung masuk asrama, dan karena satu dan lain hal ya, karena besoknya adiknya ini kebetulan juga harus masuk sekolah, jadi pada waktu itu kami nggak bisa menunggui ya, jadi kami langsung tinggal pulang si kakak ya. Nah kemudian besoknya itu langsung mengikuti placement test. Placement testnya pada waktu itu meliputi baca Quran, kemudian berhitung dan imla. Ya, tapi ini bukan tes masuk, hanya tes penempatan saja. Jadi tidak mempengaruhi kelulusan. Ya, karena yang ikut program persiapan ini sudah pasti diterima di program persiapan. Tidak ada tes masuknya. Tes tadi itu hanya sebagai penempatan kelas saja. Dan setelah tes penempatan, kemudian anak saya mengambil buku di Kopel, di Koperasi Pelajar, dengan menunjukkan bukti pembayaran, bukti pelunasan biaya pendaftaran tadi itu ya. Kemudian anak-anak Capel persiapan ini berada di kampus 2 itu kira-kira selama 6 bulan. Jadi anak saya kemarin masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nanti Februari awal tanggal 2 itu adalah pengumuman kelulusan atau pengumuman penempatan di kampus tujuan. Jadi anak-anak berada di kampus 2, Gontor kampus 2 sebagai kelas persiapan itu sekitar 7 bulan. Ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan, tergantung masuknya bulan apa. Kalau anak saya sendiri itu sekitar 7 bulan ada di Gontor Putri kampus 2. Nah, selama 7 bulan itu ngapain aja? Di sana itu anak-anak masuk sekolah seperti biasa dengan mempelajari materi kelas 1. Jadi di Gontor kampus 2 itu diajarkan materi kelas 1 KMI bagi yang lulusan SD. Kemudian bagi yang lulusan SMP itu diajarkan materi kelas 1 intensif KMI. Jadi anak-anak sudah memperoleh bekal duluan ya, sama seperti kelas 1 di KMI. Nah, di kampus 2 itu juga mengikuti ujian ya. Jadi ada ujiannya, ada ujian semester 1 dan ada ujian semester 2. Nah, ujian semester 2 ini yang nanti akan menjadi dasar anak-anak ini lulus di kampus berapa ya. Jadi sesuai dengan nilai yang didapat ketika ujian semester 2. Misalnya nanti ketika pengumuman itu ada pengumuman lulus di Gontor kampus 1 kelas 1, lulus di Gontor kampus 2 lulus di Gontor kampus 3 kelas 1, seperti itu. Ada juga yang lulus di Gontor kampus 1 kelas 2. Nah, jadi bisa anak-anak yang mengikuti program persiapan Capel itu kalau nilainya bagus ya, kalau nilainya tinggi itu bisa nanti langsung naik kelas 2 di kampus penempatan. Ada juga yang kalau nilainya misalnya biasa-biasa aja begitu ya, itu nanti mengulang lagi kelas 1. Jadi yang mengikuti kelas Capel, program Capel ini nanti ketika di bulan Syawal itu tidak perlu lagi mendaftar pendaftaran reguler yang ada di Gontor. Karena apa? Karena sudah
mendapatkan pengumuman ya, ketika nanti tanggal 2 Februari insya Allah itu akan dilakukan yudisium capel ya, sekaligus pengumuman. Nah, ketika sudah mendapatkan kepastian anak ini lulus di kampus berapa, kelas berapa, nanti ketika bulan Ramadan itu full liburan di rumah. Baru nanti sekitar tanggal 10 Syawal itu datang ke kampus tujuan dan menjadi santri KMI Gontor, resmi menjadi santri Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi tidak perlu mendaftar lagi. Lalu bagaimana jika misalnya ya, tapi semoga saja tidak ya, jika misalnya santri capel ini tidak lulus, apa yang harus dilakukan? Kalau berkaca di tahun sebelumnya, di angkatan pertama ya, jadi program persiapan capel ini baru dibuka tahun 2024. Itu angkatan pertama. Anak saya sekarang angkatan kedua. Nah, kalau berkaca di angkatan pertama itu semuanya alhamdulillah lulus 100%. Semoga yang angkatan kedua ini juga begitu ya, lulus 100%. Tapi seandainya kalau kemungkinan buruk ya, anak tersebut belum lulus, maka boleh mengikuti tes masuk Gontor yang lewat program reguler ya. Jadi boleh ikut tes masuk lagi di bulan Syawal dan tidak perlu membayar biaya lagi karena sudah dibayarkan di awal di kelas persiapan. Jadi tinggal datang saja ke kampus 2 dan mengikuti tes ulang, tes masuk Gontor. Kalau misalnya setelah mengikuti tes masuk ternyata juga belum lulus juga, maka diperbolehkan untuk mengikuti kelas capel lagi. Kalau memang masih mau mendaftar di Gontor, maka dipersilakan untuk mengikuti kelas capel lagi. Tapi semoga saja tidak ya. Semoga saja semua yang mendaftar kelas persiapan calon pelajar semuanya bisa lulus 100%, mumtaz, diterima sebagai santri KMI Pondok Modern Darussalam Gontor. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas pengalaman saya sebagai wali santri mendaftarkan anak kami ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.